Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rahmatullah, bisa dipanggil Nabil, NPM 19012010304 dari kelas Bisnis Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, definisi pasar modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terus, menurut Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal ada dua. Yang pertama ada pasar premier. Pasar premier secara umum alias pasar perdana merupakan tempat bagi investor untuk bertemu emiten yang baru saja merilis sahamnya untuk pertama kali di bursa. Aktivitas dalam pasar ini bisa terwujud saat investor ditawari saham oleh pihak penjamin emisi melalui perantara broker dealer sebagai agen jual beli instrumen modal. Jadi, di sini perusahaan langsung menjual sahamnya ke para investor dan investor membeli langsung dari perusahaan. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat bagi para investor untuk menjual kembali atau membeli saham yang sudah diluncurkan oleh perusahaan yang telah tercatat sebagai emiten di bursa sebelumnya. Sederhananya, pasar sekunder akan mempertemukan investor dengan investor lainnya, bukan dengan perusahaan atau pihak penjamin emisi seperti dalam pasar premier. Jakarta Automated Trading System. Yang pertama ada pada awalnya transaksi pasar modal dilakukan secara manual. Yang kedua, jumlah emiten yang meningkat secara manual tidak efektif. JATS mulai diterapkan Mei 1995. Yang keempat, implementasi JATS diharapkan dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar. Yang terakhir, aliran informasi cepat dan transparan dapat diakses secara real-time. Manfaat pasar modal. Yang pertama adalah sumber pembiayaan perusahaan. Sumber pembiayaan perusahaan adalah ketika perusahaan mengeluarkan surat berharga atau saham, nantinya akan mendapat sumber pembiayaan oleh investor yang akan melakukan investasi di perusahaan tersebut. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki dana lebih atau dana yang menganggur, yang jika disimpan akan lama-lama menyebabkan inflasi. Maka dari itu, mereka bisa menginvestasikan dana tersebut ke pasar modal. Yang ketiga, penyebar kepemilikan perusahaan. Masyarakat bisa memiliki sebuah aset perusahaan, yaitu seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Yang terakhir, transparansi dan profesionalisme. Transparansi dan profesionalisme perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan transparansi laporan keuangannya yang nantinya dapat menjadi pertimbangan saran investor untuk berinvestasi. Selanjutnya ada produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat ditandatangani dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan
instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Yang selanjutnya, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dan tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Jadi, reksadana ini cocok untuk investor yang sibuk dan tidak sempat mengurus investasi. Dan untuk orang yang belum mengerti lebih tentang investasi. Dikarenakan reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dikelola oleh manajer investasi. Yang terakhir, derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Apa itu underlying asset? Underlying asset adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi item dalam perjanjian yang memberikan nilai kontrak. Underlying asset mendukung keamanan yang terlibat dalam perjanjian di mana para pihak yang terlibat setuju untuk bertukar sebagai bagian dari kontrak derivatif. Selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant and right. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk pasar modal saham. Yang pertama, ada keuntungan. Keuntungan dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen diberikan setelah RUPS. Yang kedua, capital gain. Capital gain itu harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sebagai contoh, saya membeli 2 lot saham dengan total harga 5 juta. Setahun kemudian, saya berhasil menjual saham di harga 7,5 juta. Maka, saya mendapat keuntungan modal sebesar 2,5 juta. Selanjutnya, risiko. Yang pertama, capital loss. Harga jual lebih rendah dari harga beli. Contoh dari capital loss yaitu saya membeli saham dari perusahaan A seharga 1.300 sebanyak 10 lot dan menjual kembali sahamnya dengan harga 1.240 untuk 10 lot. Yang artinya ada selisih sebanyak Rp60 pada tiap lot dan total capital loss yang dialami saya adalah Rp60.000. Yang kedua, risiko likuidasi. Risiko likuidasi yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jika perusahaan tersebut dibubarkan atau bangkrut, bisa jadi investor mendapatkan dividen atau tidak sama sekali. Selanjutnya, pemilihan saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan. Analisis fundamental melalui analisis yang dilakukan akan memberikan informasi saham dari sebuah perusahaan sehat atau tidak. Analisa fundamental adalah sebuah teknik analisis saham yang berfokus pada beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, industri, keadaan ekonomi, makro ataupun mikro. Yang kedua, analisis teknikal. Sementara itu, analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat atau
Dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Selanjutnya, jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa atau bisa disebut common stock merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang kedua, saham preference atau bisa disebut preferred stock. Preferred stock merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk pasar modal obligasi. Obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi korporasi. Obligasi korporasi swasta atau obligasi perusahaan yang dalam istilah asing dikenal sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Yang kedua, obligasi negara atau bisa disebut obligasi pemerintah adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional. Obligasi berdasarkan jenis. Yang pertama, obligasi konvensional. Obligasi konvensional merupakan surat utang yang diterbitkan dari pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman sebagai tambahan modal yang diikuti dengan adanya bunga atau hasil terhadap pihak investor dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk keuntungan, yang pertama, mendapatkan kupon fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif. Yang terakhir ada resiko. Resiko ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa menerbit, memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk pasar modal reksadana. Jenis reksadana yang pertama, reksadana pasar uang. Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap, yaitu investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga, reksadana saham, investasi minimal 80% berbentuk saham. Yang terakhir, reksadana campuran. Campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Fun fact sheet, ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain. Keuntungan. Yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Yang terakhir, ada resiko. Yang pertama, berkurangnya nilai NAB. NAB yaitu nilai aktiva bersih. Adalah jumlah dana yang dikelola oleh manajer investasi atas suatu produk reksadana yang dihitung setiap hari sesuai dengan hari perdagangan bursa. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas terjadi jika manajer investasi bisa menyediakan uang tunai sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Yang ketiga, resiko wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan di dalam kontrak
kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Struktur pasar modal, yang pertama ada OJK. OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau badan yang mengawasi pasar modal. Yang kedua, I declare. Bisa disebut KPEI, yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang ketiga ada Indonesian Stock Exchange, atau bisa disebut Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada KSEI, yaitu Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. KSEI adalah, atau bisa disebut Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Struktur pasar modal, yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah Otoritas Jasa Keuangan ada Bursa Efek Indonesia, ada Lembaga Clearing dan Penjamin, atau bisa disebut KPEI, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau KSEI. Sekian dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.